Mana sih? Paman ikan malam AM. Adot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Alfa Prosenmat. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah kali ini Mas Sayar masih punya kesempatan untuk sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman di mana saja berada, khususnya para subscriber AFM. Dan selamat datang para subscriber baru yang baru bergabung di channel YouTube Alfa Prosenmat ini. Kali ini Mas Sayar ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman karena banyak pertanyaan-pertanyaan secara langsung ke HP saya tentang mempertanyakan, atau masih banyak teman-teman subscriber yang bingung apa sih bedanya supplier dan distributor. Kadangkala banyak teman-teman subscriber, Mas Sayar tolong dong aku dibantu dikasih nomornya supplier. Tak tanya, supplier produk apa? Lu bukan produk Mas, supplier lah ya kan? Masih banyak. Lah di sini nanti Mas Sayar akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang Mas Sayar sampaikan nanti benar-benar bisa bermanfaat untuk semua subscriber AFM di mana saja berada. Dan saya berdoa dulu, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di mana saja berada, Allah selalu memberikan keamanan, kesehatan, kewarasan, kelancaran, dan kebarokan selalu menyertai kita semua. Oke, untuk sharing hari ini Mas Sayar ingin menjelaskan apa sih bedanya supplier dan distributor. Perlu diketahui khususnya para pemain frozen food, sepengetahuan Mas Sayar, setahu Mas Sayar, bedanya supplier dan distributor. Kalau supplier itu yaitu resmi perwakilan dari pabrik, pabrik atau supplier produksi, dia mempunyai perwakilan di beberapa daerah, namanya supplier. Jadi tim-timnya supplier itu nanti digaji oleh perusahaan, itu namanya supplier. Dan distributor, kalau distributor itu berarti sebuah perusahaan atau seorang supplier menunjuk, mengajak, membuat suatu perwakilan di suatu daerah, katakanlah di Jawa Tengah, kepada sebuah CV atau komunitas atau sebuah apa bahasanya itu distributor atau salah satu orang yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan produknya, itu berarti dia distributor. Kalau supplier berarti biasanya itu identik dengan satu brand, katakanlah contoh supplier ILM, supplier CDA, berarti kan cuma satu produk. Tapi kalau dia seorang distributor, dia bisa atau membawa beberapa produk, bercampur dengan produk dari olahan apapun, bisa ayam, bisa daging, bisa ikan, bermacam-macam, karena dia sifatnya adalah distributor. Dan para teman-teman distributor itu mencari keuntungan sendiri. Jadi tidak dapat gaji atau apa namanya ya gaji lah dari perusahaan, nggak dapat, karena dia mengambil keuntungan berapa persen dari penjualan itu tadi. Tahu kan? Jadi bedanya seorang supplier, kalau supplier itu resmi orang pabrik dan dia cuma satu brand. Kalau distributor yaitu dia bisa membawa beberapa brand. Itu kalau distributor ya. Harus perlu diketahui itu bedanya supplier dan distributor. Dan perlu diketahui kemanfaatannya. Manfaat atau bahasa Islamnya itu mudorotnya, manfaat mudorotnya sebuah atau bekerja sama dengan seorang supplier. Mau tahu? Oke. Kalau bekerja sama dengan supplier, berarti kalau jenengan langsung bekerja sama dengan supplier, biasanya seorang supplier itu pasti menuntut jenengan harus omsetnya sesuai, artinya langsung besar, ya kan? Terus harganya bisa memang murah, ya kan? Dari kekurangan supplier itu ada tuntutan, pastinya dong. Dia membentuk sebuah perwakilan, kalau teman-teman langsung bertemu
atau bergabung dengan supplier, supplier pasti akan menuntut karena dia membuat suatu perwakilan di daerah itu yang biasanya perwakilan dari seorang supplier itu nggak banyak loh, ya kan? Biasanya per provinsi 1, per area 1, per kabupaten 1 orang. Nah, biasanya 1 orang itu dituntut, diajak kerjasama untuk benar-benar bisa menguasai atau apa ya bahasanya itu memaksimalkan atau meratakan produknya seorang supplier itu. Berarti jenengan harus bekerja sama dengan kapasitas yang besar. Harganya biasanya di situ murah. Kalau jenengan dari supplier, ya toh, pasti ada tuntutan, ada target, itu pasti. Karena biasanya seorang supplier itu menunjuk, membentuk sebuah area itu biasanya kebanyakan satu area, satu tempat itu satu distributor atau satu perwakilan distributor. Jadi nggak semua orang dikasih, jarang. Ya memang ada sih beberapa supplier yang semua agen-agen kecil dikasih, jadi seakan-akan nggak ada distributor. Ada. Tapi secara aturan yang sebenarnya biasanya per provinsi itu 1 orang, per kabupaten itu 1 orang. Nah, terus kalau dari supplier itu pasti ada juga, mohon maaf, langsung berhubungan dengan faktur pajak. Jadi dia mengeluarkan sebuah nota langsung berurusan dengan faktur pajak. Nah, kalau teman-teman masih apa ya, kapasitasnya masih kecil, masih agen kecil, lah itu resikonya. Jenengan masih kecil langsung berhubungan dengan pajak. Artinya apa? Jenengan masih butuh berjalan dulu. Gitu loh ya. Jadi kalau supplier itu keuntungannya bisa notabene itu dapat harga lebih spesial, ya toh. Support juga lebih spesial, tapi targetnya juga luar biasa. Nggak mungkin lah seorang supplier membentuk 1 orang, 1 perwakilan di sebuah area, daerah, tapi tanpa ada target. Ya, karena dari perwakilan daerah atau supplier itu juga dituntut dari atasannya. Bagaimana produk dia bisa merata di daerah tersebut. Gitu. Jadi ada min ada plusnya dong. Gitu. Ada min ada plusnya tentunya. Dari produk bisa harga murah dan faktur pajak langsung mengalir. Kalau distributor berarti dia menyediakan dari beberapa brand, beberapa nama produk tertentu. Bermacam-macam, wes barangnya komplit lah bahasanya. Kalau teman-teman mau bekerja sama dengan distributor, kebanyakan gitu, harga bisa lebih mahal. Tapi belum tentu juga sih. Kadangkala seorang distributor berani kok bersaing dengan harga murah, malah kadangkala lebih murah dari supplier. Karena apa? Karena seorang distributor atau sebuah distributor itu karena bersaing, mengejar volume, mengejar omset, mengejar target, sehingga mereka menjual produk dengan harga yang murah. Dan di situ kalau jenengan mengambil ke distributor, barangnya komplit dari segala brand biasanya ada, bermacam-macam produknya, jenisnya, ya kan? Dari segi kekurangannya bekerja sama dengan distributor, jenengan tidak bisa memetakan wilayah. Jenengan menjual produk, sesuatu produk yang ternama atau produk ini, nanti ada orang jual juga produk ini. Jadi jenengan tidak bisa mengklaim sebuah wilayah kalau bekerja sama dengan distributor. Intinya apa? Lihatlah kemampuan kita. Pernah saya jelaskan oleh Mas Ayah di beberapa konten yang terdahulu. Nah, jangan sekali-kali orientasinya selalu mencari harga murah. Oh, aku cari supplier, ada min ada plusnya. Oh, aku ingin kerjasama dengan distributor, monggo. Orientasinya cuma satu. Carilah supplier atau distributor yang mau membantu perkembanganmu, menuju kesuksesanmu. Udah itu aja. Jadi jangan berpikiran selalu cari murah, harga yang murah, harga yang lebih rendah, jangan. Emang dengan harga murah, biasanya orang itu terobsesi dengan bisa semangat, tapi nggak tentu kok. Ya toh. Yang paling pokok cara bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana cara kita mengelola sebuah pendapatan, penjualan, udah itu aja. Dapat harga berapapun, selagi dapat keuntungan yang minim atau yang banyak nggak masalah. Yang penting perputaran barang itu bisa dipastikan dengan aman. Ya, perlu diketahui untuk teman-teman subscriber FM di mana saja berada,
sebuah distributor dan sebuah supplier harus tahu bedanya. Oke, pastikan teman-teman harus tahu bedanya dulu. Kalau supplier itu apa, distributor itu apa, ya kan? Jadi bekerja sama, tentukan diri kita, kemampuan kita bisa mencari distributor yang baik atau supplier yang baik. Karena ada juga beberapa supplier, agen-agen kecil dikasih. Tahu agen kan ya? Nanti agen itu berarti di bawahnya distributor. Kalau distributor itu kapasitasnya, wilayahnya lebih luas dan lebar. Kalau agen itu bahasa kasarnya gini. Kalau distributor itu bahasanya kabupaten. Kalau agen itu bahasanya kecamatan. Bahasanya seperti itu. Jadi kalau distributor, ya, kalau jenengan tuh masih kecil, masih bertahap 1 freezer, 2 freezer, 5 freezer, cari distributor yang terdekat aja nggak apa-apa. Ya, di konten-konten Mas Sahyar juga berbagi tentang linknya seorang supplier. Bisa jenengan tak kasih linknya supplier, Mas. Halo, mohon maaf, ini apakah dengan produk ini? Oh iya Mas, kalau saya mau menjual produk Bapak di daerah saya, bisa nggak jenengan ngasih produk ke saya? Kalau seorang supplier yang bijak, rata-rata, dia tidak bisa ngasih. Mohon maaf Mas, kalau jenengan mau ngambil produk saya, ini tak kasih nomor distributor perwakilan saya aja ya, di daerah jenengan, biasanya seperti itu. Artinya apa? Jenengan akan digiring, akan ditunjukkan ke distributor yang sudah ditunjuk oleh supplier. Nggak apa-apa. Tadi Mas Sahyar bilang, carilah distributor atau supplier yang mau membantu perkembangan menuju kesuksesanmu. Oke, bisa dipahami ya? Jadi untuk teman-teman subscriber, untuk para pemain Frozen harus tahu toh. Nah, masa kita nggak tahu perbedaan supplier dan distributor? Ya, semua ada min, ada plusnya. Kalau supplier itu adalah perwakilan satu produk, tapi kalau distributor membawa beberapa produk. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman subscriber FM di mana saja berada. Mudah-mudahan konten hari ini bisa bermanfaat untuk subscriber semuanya. Ada kurang lebihnya atau kurang kesempurnaannya dalam saya menjelaskan, berbagi ilmu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang yang memberimu motivasi, orang yang memberimu nasihat, orang yang memberimu pengarahan memang bukan orang yang sempurna. Namun barangkali dia bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari AFM.